Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Prawidana Kurniawan dari Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Selamat pagi teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan kenikmatan, sehat walafiat. Untuk teman-teman, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran kali ini. Jadi kita memohon kepada Allah untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Sekian dapat diakhiri. Terima kasih teman-teman. Semoga kita berkumpul di sini untuk mendapat ilmu dapat dicatat sebagai amal kebaikan. Dapat dicatat sebagai amal kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di sini saya akan menerangkan materi dasar-dasar desain grafis, yaitu untuk SMK jurusan multimedia kelas 10. Di sini saya mengambil KD yang pertama yaitu mendiskusikan fungsi dan unsur warna CMYK dan RGB. Yang kedua, kita menerapkan perangkat lunak pengolah gambar bitmap raster. Yang dimana indikator pertama kita yaitu dapat menguraikan fungsi warna CMYK dan RGB dan membandingkan warna CMYK dan RGB. Yang kedua, indikator kedua untuk pengolahan perangkat lunak bitmap yaitu yang pertama menjelaskan fitur-fitur pengolahan gambar bitmap dan membandingkan gambar berdasarkan fitur. Mari kita lanjutkan pada slide berikutnya, di mana tujuan pembelajaran kita yaitu untuk dapat mampu menggunakan metode warna yaitu metode CMYK dan RGB sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua yaitu kita dapat membuat dan mengolah gambar bitmap pada perangkat lunak. Yang ketiga, mampu mengerti kelebihan dan kekurangan dari pengolahan bitmap. Selanjutnya, warna. Warna adalah pancaran gelombang elektromagnetik, di mana warna dapat kita lihat karena adanya cahaya yang memantul pada benda, sehingga benda tersebut dapat memantulkan ke mata kita atau ke retina kita, sehingga kita dapat melihat pantulan cahaya pada benda tersebut, sehingga kita dapat mengidentifikasi warna pada benda tersebut. Yang kedua yaitu fungsi warna. Di sini fungsi warna itu sangat berperan penting untuk sebuah karya yang akan kita buat pada bitmap, di mana bitmap itu dekat dengan efek, di mana adanya misalnya gradien pada warna tersebut sangat halus karena adanya bitmap tersebut, jadi tampak seperti natural untuk warna pada bitmap tersebut. Di mana fungsi warna pada bitmap yaitu untuk mempertegas untuk tujuan kita dalam karya tersebut. Semisalnya kita memberikan warna merah pada karya tersebut, di mana kita itu ingin menunjukkan sebuah karya yang berani, tegas, dan lain-lain. Kita lanjut. Pada warna kita memiliki beberapa bagian, yaitu adanya warna primer, sekunder, tersier, dan ada mode warna-warna lainnya. Di sini mode pertama yaitu warna primer. Warna primer adalah warna dasar yang tidak dapat
dibuat dengan campuran warna lainnya, seperti warna merah, kuning, biru. Jadi warna tersebut yang saya sebutkan adalah warna primer. Kita lanjut, warna sekunder. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah bermain warna atau memadu-madukan warna dari warna dasar tersebut. Mungkin yang di belakang coba apakah Anda pernah menggabungkan warna dasar untuk mendapatkan warna lain? Nggih. Baik. Terima kasih. Mari tepuk tangan semuanya. Ya, di sini warna sekunder. Seperti yang disebutkan Mas tadi, warna sekunder adalah warna hasil campuran dari warna dasar. Di mana warna sekunder ini semisalnya ada warna jingga, ungu, dan hijau. Nanti kita dapat melihat berbagai warna dari prisma kaca, yaitu dapat menampilkan berbagai warna Meiji-ku Hibiniu. Selanjutnya, sekarang kita masuk pada metode warna. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah melakukan pengeditan foto maupun vektor. Di sini teman-teman untuk mengedit foto biasanya sering menggunakan metode warna apa? Untuk Mas yang sebelah kanan saya? Oh, iya, benar. Biasanya pakai warna RGB, di mana RGB ini sangat kita sering gunakan pada layar monitor maupun HP kita. Nah, terus untuk CMYK, di mana kita menggunakannya? Nanti kita lanjut pada slide berikutnya. Pada CMYK, metode pewarnaan CMYK yaitu terdiri dari cyan, magenta, yellow, dan black. Nah, di sini yaitu ada 4 warna yang biasa disebut di mana CMYK ini sering digunakan atau biasa digunakan pada percetakan untuk mencetak misalnya banner, brosur, dan lain-lain. Kenapa menggunakan CMYK? Karena CMYK menghasilkan warna yang hampir sempurna karena menggunakan 4 warna tersebut. Apabila cyan, magenta, yellow itu digabungkan, maka akan membentuk warna hitam. Nah, di situ adanya sehingga warna tersebut terkesan agak buram dan kurang jelas. Dan itu adalah kekurangan dari cyan mode CMYK. Kita lanjut pada slide RGB. RGB di sini kalian pasti sering menggunakan RGB karena layar HP kita, laptop kita, TV kita semua menggunakan RGB, di mana adanya red, green, blue. Kenapa kita sering menggunakan RGB? Karena apabila red, green, blue itu kita gabungkan, maka akan membentuk warna putih, sehingga warnanya akan lebih terang. Apabila warna lebih terang itu membuat mata kita tertarik, pada suatu gambar yang akan disajikan. Seperti gambar pegunungan, apabila kita menggunakan RGB, warnanya akan pasti menonjol, warnanya akan lebih cerah dan lebih menarik. Itu tergantung juga pada layar monitor kita. Apakah gambar tersebut juga dilihat dari resolusinya, apakah tinggi, apakah rendah, itu.
Kekurangan pada RGB di mana apabila RGB dikonversikan ke CMYK itu tidak presisi warnanya, ada sedikit gap karena CMYK itu apabila digabungkan kan warnanya hitam, jadi agak sedikit buram. Kalau RGB kan terang gitu. Coba kita lihat pada layar yang saya tunjuk di sini, di mana layar monitor itu menggunakan red, green, blue, sehingga tiap pixel atau tiap dot pada TV itu memiliki warna merah, hijau, biru gitu. Jadi tiap pixel pada TV ini ada warna ini yang dapat menampilkan suatu gambar. Ini nanti akan sesuai dengan pengolahan bitmap, di mana bitmap itu terdiri dari kumpulan pixel. Lalu kita masuk pada materi yang kedua, yaitu bitmap. Apakah di sini ada yang sering mengolah gambar bitmap atau yang pro gitu? Mungkin dari teman-teman bisa mengacungkan tangan. Jangan malu. Di sini saya hanya ingin mengetahui kemampuan kalian saja. Di mana ini bukan masuk penilaian, hanya saya ingin mengetahui kemampuan kalian agar nantinya saya dapat menyesuaikan ilmu ini dan dapat diterapkan oleh kalian begitu. Mari acungkan tangan. Ternyata banyak sekali ya yang mengetahui, yang pernah mengedit gambar dengan bitmap. Langsung saja saya lanjutkan. Bitmap adalah gambar yang terdiri dari pixel pada layar yang mana akan menyusun suatu gambar yang dapat ditampilkan. Bitmap ini sangat tergantung pada pixel. Apa itu pixel? Pixel adalah kumpulan titik-titik yang dapat menyusun suatu gambar gitu. Dimana resolusi, apabila gambar itu resolusinya tinggi, maka baik atau terlihat tajam dan jelas. Apabila resolusinya rendah, maka gambar akan terlihat buruk. Tuh. Terus untuk ciri-ciri gambar bitmap, yang pertama yaitu gambar bitmap terdiri dari titik-titik dan kumpulan pixel. Terus apabila kita memperbesar gambar secara besar, maka gambar tersebut akan terlihat pecah. Lalu untuk warnanya, apabila diberikan efek warna, gradasi, atau efek-efek warna lainnya, akan tampak seperti natural, tidak seperti vektor. Semakin besar resolusi, maka semakin baik kualitas pada gambar. Untuk yang kedua, untuk kekurangan bitmap, yaitu dimana apabila kita perbesar sekali, gambar tersebut akan terlihat pecah dan akan terlihat pixelnya. Yang kedua, apabila kita menggunakan misalnya Photoshop itu menggunakan banyak sekali memori karena warnanya kan itu sangat natural, jadi sangat menguras memori. Namun pada penggunaan RAM hanya sedikit, jadi laptop kita itu lebih cepat penggunaannya karena penggunaan RAM-nya sedikit. Tuh. Ini dapat kita lihat contoh pembuatan A. Pembuatan A pada bitmap menggunakan pixel begitu. Kita lanjut. Kita ketahui banyak software
pengolahan bitmap yang dapat kita download dan kita gunakan. Di sini saya sering menggunakan Photoshop. Kalau teman-teman sekalian bagaimana? Sering menggunakan apa? Oh sama ya, Photoshop. Ya baik-baik. Kalau saya sarankan, karena Photoshop itu berbayar, saya pun menggunakan Photoshop dengan menggunakan Crack. Tapi menurut saya itu kurang bagus. Nah, lebih baik saya sarankan pada kalian menggunakan GIMP. GIMP yaitu pengolahan gambar bitmap dengan open source. Jadi lisensinya itu gratis. Jadi Anda dapat mendownloadnya gratis, mudah, tanpa membayar. Dan saya sarankan juga Affinity Designer, di mana Affinity Designer ini dapat memberikan kalian trial sebulan atau 3 bulan mungkin itu. Jadi Anda dapat mencoba dengan gratis dan lisensi. Kemudian mungkin di sini teman-teman sekalian ada yang belum paham pada penjelasan saya. Kalau kurang jelas mohon angkat tangan. Atau saya berikan pertanyaan saja apabila malu-malu. Ini pertanyaannya tidak melenceng dari dari apa yang saya sampaikan. Saya hanya mengulas lagi. Apakah Anda sudah menangkap semua isi dari semua yang saya sampaikan? Coba saya tanyakan kepada Mas yang di depan saya ini. Mas, apa pengolahan bitmap itu? Nggih, baik-baik. Ya. Itu jawaban yang benar. Namun, adakah teman-teman yang ingin memberikan jawaban lain atau menanggapi dari pernyataan Mas yang di depan saya ini? Mungkin Mas sampingnya bagaimana? Ya, baik-baik. Wow, penjelasan yang bagus dari kedua teman kalian. Mari kita tepuk tangan. Jawaban mereka berdua itu bagus dan benar. Memang bitmap adalah kumpulan dari pixel yang tergantung pada pixel untuk menyusun gambar yang akan ditampilkan pada layar monitor. Mungkin dari Mas yang belakang ada pertanyaan? Mungkin Masnya ngantuk dari tadi ya. Ya gitu. Jadi di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, di mana warna itu terdiri dari warna pokok atau premier dan warna sekunder. Apabila kita ingin memadukan warna, kita hanya dapat memadukan warna premier sehingga dapat menghasilkan warna yang kita inginkan. Adapun metode yang kita gunakan, metode RGB dan CMYK perlu kita ketahui, karena metode CMYK itu kita gunakan pada saat pencetakan brosur, banner, dan lain-lain. Dan RGB kita gunakan pada layar monitor. Tuh. Lalu untuk bitmap kita gunakan resolusi yang tinggi untuk menghasilkan warna yang bagus. Bitmap yaitu kumpulan dari pixel untuk menyusun suatu gambar. Untuk mengolahnya sendiri, kita dapat memilih sesuai kebutuhan kita, mau yang berlisensi membayar ataupun berlisensi dengan gratis. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semua salah dan khilaf
murni dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang dapat saya sampaikan berguna bagi kalian. Oh ya, mohon maaf, saya akan memberikan kalian sebuah modul untuk kalian kerjakan, di mana saya sudah melengkapi gambar, melengkapi video untuk kalian simak. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas gambar tersebut. Modul nanti saya share ke ketua kelas, mohon dapat disebarkan, atau saya buat kelas saja di Google Classroom. Nanti kalian dapat mendownload di sana dan menyimak video saya. Contoh video saya seperti ini. Ini adalah modul yang perlu kalian kerjakan. Ini ada banyak penjelasan dasar-dasar Photoshop. Kalian coba baca-baca dulu dan kerjakan.